Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, asyukurillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Hayya nabtadi darsana bi kalimati basmalah jama'atan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, baik. Sebelumnya mohon maaf, ini mestinya jadwalnya itu hari Jumat. Tapi hari Jumat itu Mas Jamal minum obat. Setelah minum obat itu ternyata tenggorokan tuh kayak terbakar gitu ya. Dan terasa panas gitu. Nggak enak untuk berbicara, jadi istirahat saja. Dan untuk majelisnya diliburkan, mohon maaf. Bukan diliburkan, sebenarnya di reschedule gitu ya, diganti jadwalnya menjadi hari Ahad malam. Insya Allah untuk pekan depan tetap hari Jumat. Adapun masih diatur-atur jadwalnya supaya bisa 2 hari dalam sepekan gitu ya. Jadi jilid untuk sekarang ini yang dibuka kelasnya kan jilid 1 dan jilid 2 masing-masing 1 hari. 1 hari waktunya di malam hari jam 8 sampai jam 9 kurang lebih. Nah, harapannya bisa masing-masing 2 gitu. Malam hari ini masih coba diatur-atur jadwalnya, semoga ada jalannya bisa 2 hari, masing-masing 2 hari seperti itu ya. Ini sebenarnya Mas Jamal pribadi juga dari Senin sampai hari kapannya? Hari kemarin ya kalau nggak salah, itu nggak kemana-mana sama sekali itu. Nggak kemana-mana sama sekali, majelis pun diliburkan, nggak ke sekolah, nggak kemana-mana, nggak ngajar karena memang kurang sehat. Mohon doanya teman-teman sekalian pun dijaga ya kesehatannya. Ini lagi musim sakit gitu ya, banyak yang sakit. Semoga juga jadi penggugur dosa bagi orang-orang yang terkena penyakit tersebut. Amin ya Allah. Baik, sebelum kita belajar, kita biasakan doa yang luar biasa. Sebenarnya ini doa bukan hanya sebelum belajar ya. Kalau doa sebelum belajar kan ada khusus ya. Cuma kita pakainya doa ini. Allahumma rzuqna hubbaka wa hubba man ahabbaka wa hubba ma yuqarribuna ila hubbik. Sekali lagi, Allahumma rzuqna hubbaka wa hubba man yuhibbuka wa hubba man ahabbaka wa hubba ma yuqarribuna ila hubbik. Ya, terjemahannya kita coba bahas sedikit-sedikit. Allahumma maknanya ya Allah, urzuqna, rezekikanlah kepada kami atau karuniakanlah kepada kami. Ya, karena dibacanya wasol atau dilangsungkan, maka cara bacanya Allahumma rzuqna. Jadi bukan Allahumma urzuqna, enggak u gitu ya, tapi Allahumma rzuqna, sama seperti nanya nama, bukan ma ismuka tapi masmuka langsung ya, enggak dibaca hamzah wasolnya. Nah, ya Allah karuniakanlah kepada kami apa? Hubbaka, cintamu. Wa hubbaman wa hubbaman ahabbaka, dan cinta orang yang mencintaimu. Wa hubbama yuqarribuna ila hubbik, dan cinta yang menjadikan kita dekat kepada cinta kepadamu. Ya, kurang lebih gitu ya. Wa hubbama yuqarribuna ila hubbik, dan cinta yang mendekatkan, yang dengan cinta tersebut kita jadi dekat dengan Allah gitu, kurang lebih gitu ya, kurang lebih gitu. Wa hubbama yuqarribuna ila hubbik, dan cinta yang mendekatkan kita kepada cinta kepada Allah gitu ya. Gimana ya bahasa enaknya. Jadi mungkin diterjemahkan sendiri supaya lebih enak ya insyaallah ya. Tapi seperti itu, nanti silakan dihafal doanya. Allahumma rzuqna
hubbaka wa hubba man ahabbaka wa hubba ma yuqarribuna ila hubbik. Tuh. Nah, Allahu a'lam bishawab. Kita masuk ke bahasan kita di Nurul untuk tugas itu sudah ada beberapa yang mengirimkan dan sudah ada beberapa yang dicek, tapi ada juga yang belum dicek karena berhubung Mas Jamal kurang sehat dan takdir Allah hari ini pas sudah sembuh jadi WO ya, wedding organizer. Jadi ini baru selesai aktivitas nih langsung bermajelis. Taib. Kemarin kita sudah membahas mengenai inna, kemudian kita sudah membahas bahwasanya suatu kalimat yang terdiri dari mubtada dan khobar, ketika dimasuki inna maka bukan jadi mubtada khobar lagi, tapi ada istilah baru, yaitu isim inna dan khobar inna. Nah, kemudian kita sudah berlatih di latihan di rumah. Nanti insya Allah Mas Jamal cek ya. Di latihan ke-6. Memasukkan kata inna ke dalam kalimat yang sudah sempurna, yang di dalamnya terdapat mubtada dan khabar. Mubtada apa? Oh, ini kan di jilid 1 sudah dibahas. Khabar apa? Sama juga di jilid 1 sudah dibahas. Ya. Taib. Makanya untuk masuk ke jilid 2 ini disyaratkan sudah ngaji jilid yang pertama supaya enggak apa sih ini? Ya, supaya paham, supaya nyambung. Taib, kita masuk ke latihan ke-7. Ini sambil dibantu untuk diinformasikan ke teman-teman yang lain ya. Ini cuma bertiga nih. Taib. Latihan ke-7. Ta'ammal al-mithalaini. Perhatikanlah dua contoh berikut ini, summa kawin jumlah, kemudian buatlah kalimat mithlahuma yang semisal dengan dua contoh tadi. Minal kalimatil atiyah. Dari kata-kata berikut ini. Baik, kita coba perhatikan dulu al-mithalul awwal. Al-mithalu al-awwalu. Contoh pertama. Kita coba praktek. Silakan di-on-kan mic-nya. Mas Jamal kasih contoh. Teman-teman ikuti. Aminal hindi anta am min Pakistan. Aminal hindi. Aminal hindi anta Amin Pakistan. Pakistan. Atobibun anta am muhandis. Atobibun anta muhandis. Nah, kita coba translate. Aminal hindi anta am min Pakistan. Apakah Apakah dari India kamu dari India atau dari dari Pakistan? Pakistan? Atobibun anta am muhandis. Apakah kamu seorang dokter atau insinyur? Orang insinyur. Ya, mumtaz, alhamdulillah, bagus ya. Nah, ini pakainya a ya, satu huruf, maknanya apakah, dan pasangannya itu am. Am itu berarti atau. Jadi nanti untuk apakah itu ada dua, bisa kita pakai hal, bisa pakai a, satu huruf. Nah, kalau kita pakainya a, maka pasangannya itu am. Ini sudah dijelaskan di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat ke-6. Innalladzina kafaru sawa'un 'alaihim anzartahum. Anzartahum am. Ya. A pasangannya sama am. Apakah kamu begini atau begini? Ya. Jadi ataunya ini pakai am bukan pakai au. Tapi kalau misalkan kita bikin kalimatnya pakai hal, maka pasangannya nggak boleh am. Pasangannya itu au. Ya, pasangannya au. Ya. Hal anta tabibun au. Ya, bukan am. Meskipun maknanya sama gitu. Jadi jodohnya untuk a itu am, adapun kalau hal itu au. Seperti itu. Nah,
Tadi diterjemahkannya sudah bagus ya. Aminal Hindi, apakah dari India anta kamu? Jadi apakah kamu dari India, negara India, atau min Pakistan dari negara Pakistan? Atau bibun anta, apakah kamu seorang dokter? Muhandis atau insinyur? Nah, nanti diganti kalimatnya ya. Kalimatnya ikut sesuai nomor. Kalau kita jawabnya nomor 1, kata-katanya berarti bergantung sama 3 poin yang ada di nomor 1. Anta, kemudian mujtahidun sama kaslan. Ya, ingat kaslan itu termasuk isim ghairu munsharif, berarti tidak boleh pakai tanwin. Kaslanu. Ya. Kita coba Mas Jamal jawab nomor 1 deh coba ya. Nomor 1. Gimana cara bikin kalimatnya ngikut ke contoh pertama atau contoh kedua? Ya, contoh pertama atau contoh kedua. Contoh nomor 1. Amujtahidun anta kaslanu. Apakah kamu rajin atau malas ya? Amujtahidun anta kaslanu. Seperti itu. Ya. Sekarang coba nomor 2. Kang Zeni dulu deh, silakan. Aminas sini hiya aminal yabani. Sip, Mumtaz. Iya. Selanjutnya boleh Teh Hasna. Nah, Ustaz. Afwan. Anta. At-tabibatun anti am muballighatun? Mumtaz. Mumaridah apa mumaridah? Perawat. Perawat, sip. Alhamdulillah. Khansah, silakan. Ahum nasara am yahudun? Ahum ya, sip, betul. Alhamdulillah. Selanjutnya dua-dua deh. Kang Zeni 2. Amasjidun hadza am madrasatun. As-sayyaratul mudiri hadhihi am sayyaratul mudarris. Sip, alhamdulillah. Teh Hasna. Nah, Ustaz. Amutazawwijun anta am azabun? Ahunna khalatika ammatika? Salah. Ahunna. Bisa sih. Bisa nggak Ustaz? Khalatu. Oh, khalatu. Coba lihat nih. Ahunna khalatu. Formatnya seperti ini ya Oh, iya. contohnya. Baik lagi yang tadi. Coba. Akhalatuka hunna ammatuka? Ya, sip. Udah 2 ya. Nah, jadi kholat itu berarti bibi ya. Bibinya banyak tapi kholat. Harusnya kan kholun itu paman, kemudian kholatun itu bibi. Nah, ini bibinya banyak. Kholat gitu ya. Berarti akholatuka hunna ammatuka ya. Awalnya kan ammah itu bibi dari jalur bapak, ammah jalur ayah maksudnya. Karena banyak berarti ammat ya, jamak muannats salim. Kemudian nomor 7 itu tadi jawabannya sudah betul, cuma ini ada kosakata baru ya. Kosakata baru. Kalau nomor 4 yang dibacakan saya tadi meskipun baru sepertinya kita sudah nggak asing ya. Nasoro itu berarti Nasrani, kemudian Yahud berarti Yahudi. Adapun kalau nomor 7 mutazawwij. Ya, cara bacanya gitu ya. Mutazawwij itu orang yang sudah menikah.
orang yang sudah menikah. Nah, nanti ada pertanyaan barangkali ketika kita ke Timur Tengah ya. Hal anta mutazawwij. Nah, apakah kamu orang yang sudah menikah? Maksudnya bukan gitu, lebih tepatnya gini terjemahnya. Apakah kamu sudah menikah? Na'am ana mutazawwij. Ya, saya sudah menikah. Kurang lebih gitu. Kalau misalkan belum berarti lam atazawwaj. Belum, saya belum nikah. Nah, kalau misalkan belum nikah, istilahnya atau statusnya namanya azab, ya. Bukan azab kubur, beda. Ya. Nah, ini ain zai kemudian ba azab. Itu berarti orang yang belum nikah atau bahasa kita single. Itu bahasa Inggris. Apa jomblo? Apa bahasa ininya ya? Orang yang single yang belum nikah? Single ya. Nah, ya single ya gitu. Orang yang belum nikah azab istilahnya. Kalau azab di akhirat gitu ya, azab yang pedih dalam Al-Quran itu pakai zal. Kemudian zalnya ini panjang, azab ya. Walahum azabun alim, dan bagi mereka itu azab ya. Azab yang pedih, alim. Pakai hamzah, bukan pakai ain. Kalau ain berarti nanti maknanya berubah jadi maha mengetahui. Naudzubillah ya. Tapi terakhir boleh silakan ke Khansa 9 dan 10. Amin Pakistan huwa amin Iran abaituka qaribun am ba'idun. Ya, sip, alhamdulillah. Ini mudah ya, insya Allah ya. Selama kosakatanya dikuasai sebenarnya nggak ada kesulitan, insya Allah. Nggak ada, insya Allah ya. Baik, nah sekarang ke latihan ke-8. Ta'ammal al-amthilata al-atiyata li dhu. Perhatikanlah contoh-contoh berikut ini untuk dhu. Maksudnya perhatikannya di bagian dhu-nya itu. Ya, kita coba perhatikan nomor 1. Mas Jama yang baca, teman-teman perhatikan saja. Mudiruna dzu qomatin tawilatin. Mudiruna, mudir itu berarti pimpinan, kalau na berarti kita. Pimpinan kita, dzu itu berarti memiliki, ya. Dzu itu memiliki. Kemudian qomah, ada yang tahu qomah? Perawakan. Ya, perawakan atau postur tubuh. Ya, postur tubuh yang tawilah. Kalau tawilah berarti bukan panjang ya. Postur tubuh bukan panjang tapi tinggi. Makanya tawil itu bisa dimaknai panjang, bisa dimaknai tinggi. Kalau misalkan at-tabibu tawil, dokter itu bukan panjang, tinggi. Ya. Nah, kalau di sini mudiruna, pimpinan kami atau bos kami boleh, itu dzu qomatin tawilatin, memiliki perawakan atau postur tubuh yang tinggi. Itu. Nah, setelah kata dzu, maka harus berharokat kasroh, ya. Dzu malin, yang mempunyai mal itu berarti harta, ya. Dzu nukudin, yang mempunyai uang, nukud, ya, dan seterusnya. Kita coba perhatikan nomor 2. Hadzal daftaru dzu waratin musattarin. Hadzal daftaru dzu waratin musattarin. Buku tulis ini dzu memiliki waratin, kertas, musattor. Musattor apa coba? Bergaris. Berbaris. Ya, bergaris. Jadi nanti ada sater. Sater itu berarti ya garis. Nanti ketika belajar kaligrafi, ya, semoga juga teman-teman ada kesempatan belajar kaligrafi dan ada kemudahan untuk belajar di ilmu tersebut gitu ya. Nanti akan ada bahasan tentang fauqa sater, di atas garis, atau tahtas sater, di bawah garis. Nah, kalau ini musattor, berarti bergaris, ya. Warqin musattorin, kertas bergaris, ya. Nomor 3, Ahmadu, berarti bukan
termasuk isim ghairu munsharif, tidak boleh dipakai tanwin. Ahmadu talibun dzu ilmin wa khuluqin. Ahmad adalah talibun, siswa, seorang siswa. Dzu yang memiliki ilmin, yang memiliki ilmu. Maksudnya berarti kalau dzu ilmin berarti orang yang punya ilmu. Kalau orang yang punya ilmu berarti dia pintar maksudnya. Ya, kemudian wa khuluqin dan akhlak, dan dia juga punya akhlak. Bukan punya akhlak, semua orang punya akhlak, ya. Semua orang punya akhlak, cuma kan akhlaknya ada yang al-akhlakul mahmudah, akhlak terpuji, sama al-akhlakul mazmumah, akhlak yang tercela, ya. Semua orang punya akhlak, akan tetapi ketika ada ungkapan dzu khuluqin atau kayak gini ya, dzu ilmin wa khuluqin, maka maknanya itu punya akhlak yang baik, ya. Misalkan Muhammadun dzu khuluqin, Muhammad punya akhlak, maksudnya apa? Akhlak yang baik, ya. Nomor 4, hadzal qamisu dzu kummin qasirin wa dzaka dzu kummin tawilin. Hadzal qamisu, kemeja ini, dzu memiliki kummin. Kum, ada yang tahu kum? Lengan, ya, lengan. Berarti lengan baju ya ini ya, lengan baju segini. Komis itu berarti kan kemeja, ini mas cuma kemeja ya, kemeja kan ya? Oh salah, kemeja. Nah, kemudian kumin lengannya pendek, qasir. Nah, cuma sampai sikut ya, berarti pendek, ya. Kalau wadzaka itu maksudnya wadzalika, dan itu dzu memiliki kummin tawilin, punya lengan baju yang panjang ya sampai segini. Nomor 5, al-masjidu alladzi fi hayyina dzu manaratin wa. Masjid yang terdapat di hayyina, hay udah dikasih tahu belum ya, hayyun, atau udah kita belajar belum? Sudah, Ustaz. Udah ya, apa diterjemahkannya? Komplek. Ya, komplek ya, betul. Masjid yang terdapat di komplek kita, dzu memiliki manaratin, manaroh berarti menara gitu ya, ini nggak begitu sulit insyaallah. Menara, memiliki menara yang satu, atau satu menara berarti maknanya, ya, memiliki satu menara. Baik, alhamdulillah. Nah, sekarang kita masuk ke latihan ke-9. Iqra al-amtsilah. Untuk pertemuan kali ini kita akan lebih banyak latihan, ya, karena di jilid kedua ternyata cukup bahasanya cukup jumping gitu ya, cukup naik. Tapi insya Allah nggak begitu sulit karena banyak latihan, insya Allah ya. Iqra al-amtsilah, bacalah contoh-contoh berikut ini. Tsumma hawwil al-jumlah al-atiyah mislaha. Kemudian ubahlah kalimat berikut ini semisal dengan contoh-contoh tadi. Contohnya ini ada 4 ya. A, ba, jim, dal. Maksudnya berarti A, B, C, D gitu ya. Kita coba praktek, silahkan di-on-kan mic-nya. Hadza thalibu dzu khuluqin. Hadza talibu dzu khuluqin. Haula'i tullabu dzawu khuluqin. Haula'i tullabu dzawu khuluqin. Hadhihi talibatu dzatu khuluqin. Hadhihi talibatu dzatu khuluqin. Haula'i talibatu zawatu khuluqin. Haula'i talibatu zawatu khuluqin. Alhamdulillah. Nah, ini maknanya sebetulnya sama, hanya pelakunya beda, ya, subjeknya beda. Perhatikan di contoh yang alif hamzah ya.
Hadza talibu dzu khuluqin. Siswa ini memiliki akhlak. Maksudnya berarti memiliki akhlak yang baik. Atau berakhlak baik. Atau akhlaknya baik boleh. Ini tergantung style atau gaya kita dalam menerjemahkan. Kita terjemahkannya gini aja, memiliki akhlak. Kita terjemahkan secara bahasa. Tapi kita mesti tahu maksudnya memiliki akhlak itu akhlak apa? Akhlak yang baik kan tuh. Nah, kalau misalkan laki-laki, kemudian jumlahnya 1, makanya zu pakainya. Tapi ketika di ba contohnya, ketika pelakunya itu banyak dan laki-laki, maka pakainya zawu. Ya, perhatikan bedanya antara yang pertama zu sama zawu. Kemudian yang jim itu pelakunya 1 orang dan perempuan. 1 orang dan perempuan. Jadi kalau yang hamzah atau alif itu muzakkar, kalau yang jim itu muannas. Kalau muzakkar zu, kalau muannas zatu. Ya, zatu. Kalau banyak perempuannya maka zawatu. Ya, muncul waw. Zawatu. Seperti itu, ini kaidahnya dari sananya memang seperti itu, kita mesti membiasakannya gitu ya, membiasakannya. Baik. Kita coba nomor 1 dijawab oleh Kang Zeni. Silakan. Hadza rajul zu malin katsirin. Pria ini memiliki harta yang banyak. Ya, terus diubah jadi 2, 3, 4 Kang Zeni. Haula'ir rijalu zawu malin katsirin. Hadhil mar'atu zatu malin katsirin. Haula'in nisa'u zawatu malin katsirin. Oke, mantap, alhamdulillah. Bagus ya. Nah, untuk haula itu untuk yang muzakkar dan muannas sama ya. Tetap haula. Haula itu berarti bentuk jamak dari hadza sama hadhihi. Ya, ini. Ya. Jangan jadi hum. Tertukar nanti. Baik, selanjutnya. Udah ya latihannya luar biasa ini Mumtaz. Nanti kita coba latihan di yang ini ya, latihan 9 nanti Mas Yamal buatkan contoh soalnya. Baik. Adkhil la'alla 'alal jumalil atiyah ilman bi anna la'alla min akhawati inna. Ini Mas Yamal belajar inna dan saudara-saudaranya itu ketika kuliah itu di semester berapa ya? Bukan di awal-awal. Ya, tapi kalau di Durusul Lughah ternyata di jilid 2 bab pertama sudah muncul. Jadi mungkin dianggapnya kita sudah siap gitu ya. Ya semoga saja sudah siap dan sudah bisa mengikuti pembelajaran dengan baik insyaallah ya. Adkhil, masukkanlah la'alla. La'alla, kata la'alla itu maknanya adalah semoga. Ke dalam kalimat berikut ilman, dengan mengetahui ya, kondisinya kita ini tahu bahwasanya la'alla itu termasuk saudaranya inna. Jadi kalau inna ya menjadikan kata setelahnya itu fathah. Innallaha ma'as sabirin. Innallaha fathah. Ya, berarti ketika ada la'alla maka setelahnya itu mesti fathah, wajib. Nah, kita untuk nomor 1 dan nomor 2 Mas Jamal yang coba jawab ya. Untuk nomor selanjutnya teman-teman jawab. Nomor 1, huwa bi khairin. Dimasukin la'alla, berarti la'allahu bi khairin. Ya. Jadi huwanya ini ditempelin ke la'alla. Karena nggak boleh la'alla huwa, ya. La'allahu. Nomor 2, hum bi khairin.
hum bi khairin. Kalau hum baru ditempelin la'allahum bi khairin. Seperti itu. Silakan nomor 3 ke Teh Hasna, 3 dan 4 ya. Hiya bi khairin. La'allaha bi khairin. Hunna bi khairin. La'allahunna bi khairin. Oke, mumtaz, alhamdulillah. Khansa, silakan 5. Anta bi khairin. La'allaka bi khairin. Antum bi khairin. La'allakum bi khairin. Oke, mumtaz, alhamdulillah, bagus. Kang Zani 78. Anti bi khairin. La'allaki bi khairin. Antunna bi khairin. La'allakunna bi khairin. Oke, alhamdulillah. Teh Hasna silakan. Ana najahun. Najahun. Bukan dong. Najihun. Najihun. La'alli najihun. Nahnu najihuna. La'allana najihuna. Oke, mumtaz ya. Najihun, ada yang tahu apa artinya? Berhasil, Sukses. orang yang berhasil. Orang yang Berhasil boleh, sukses boleh, gitu terjemahkan itu boleh dua-duanya. Tapi berarti kalau misalkan orang yang ikut ujian, misalkan siswa ya, di bagian akhirnya itu biasanya ada di bagian bawah dari soal itu ada tulisan ma'an aja, makanya semoga sukses, semoga beruntung gitu ya. Nanti ketika papan pengumuman sudah terisi dengan nama-nama siapa saja yang lulus dan siapa-siapa yang tidak lulus, maka nanti yang lulus ini tulisannya najihun gitu ya. An-najihun gitu ya, orang-orang yang lulus, maksudnya orang-orang yang sukses ya. Berarti tergantung konteks nanti ya. Najihun. Selanjutnya untuk yang anak tadi betul ya, disambungkan dengan la'alla, berarti jadi la'alli. Di dalam Quran ada ketika orang yang merugi di dunianya nggak beramal soleh dengan semaksimal mungkin, itu meminta balik lagi ke dunia. Ada ungkapan la'alli a'malu sholihan fima taraktu. Ya, semoga saja aku itu la'alli a'malu sholihan. Ya, semoga saya itu bisa beramal soleh lagi gitu ya. Fima taraktu, yang mana dulu itu saya tinggalin gitu ya. Ya itu ngomongnya itu di akhirat. Udah di akhirat bilang, saya semoga aja saya bisa gitu ya beramal soleh gitu. Yang mana dulu ketika saya di dunia itu saya tinggalin. Tuh. Makanya dijawab, kalla, tidak. Dan tidaknya ya bukan tidak biasa gitu ya. Bukan biasa aja ngomongnya, tapi benar-benar ada penegasan. Ya Allah a'lam bishawab. Nanti silakan dicek lagi ke tafsirnya ya. Seperti itu. Berarti kita ketika di dunia mesti memaksimalkan ikhtiar untuk senantiasa mempersiapkan bekal di akhirat nanti insyaallah ya. Amin. Selanjutnya nomor 11 dan 12 silakan Khansa. La'allal muniru fi ghurfati. Sebentar. Kalau misalkan kita lihat di perintahnya ya. Ilman bi anna la'alla min akhawati inna. Berarti kita mesti tahu bahwasanya la'alla itu adalah saudaranya inna. Saudaranya inna berarti dia fungsinya sama seperti inna. Inna ketika terletak kata setelahnya, maka kata setelahnya tersebut menjadi fathah. Innallaha. Berarti kalau misalkan inna sama la'alla itu fungsinya sama karena saudaraan tuh ya, maka la'alla setelahnya harus fathah juga.
la'alla al-mudiro. Gitu ya. Kan saya diulang. لعل المدير في غرفته. لعل الاختبار سهل. Oke, betul. Betul, ya. Betul. Kalau misalkan inna setelahnya itu setelahnya itu fathah, setelahnya itu dhammah. Contoh, innallaha alimun. Inna dulu, kemudian setelah inna itu setelahnya fathah, setelahnya lagi baru dhammah. Kan ini kemarin sudah kita praktekannya, inna, kemudian isim inna, kemudian khabar inna, ya. Itu. Nah, ikhtibar, apa ikhtibar? Di jilid 1 ada ya? Ujian. Ujian. Sip. Ikhtibar. Kalau sinonimnya? Imtihan. Imtihan. Sip. Alhamdulillah. Baik, masih lanjut ke latihan selanjutnya. Iqra al-mithalaini, bacalah 2 contoh berikut ini. Tsumma akmilil jumal al-atiyata biwad'i ghalin aw ghaliyatun fil amakinil khaliyah. Kemudian lengkapilah kalimat-kalimat berikut ini dengan meletakkan kata ghalin atau ghaliyatun. Ya, jadi dipilih apakah ghalin atau ghaliyatun fil amakinil khaliyah, pada tempat yang kosong, maksudnya yang titik-titik itu. Kita coba praktek yang contohnya, yang hamzah dan ba-nya. Masing-masing sekali kalian ikuti. Hadzal qalamu ghalin. Hadzal qalamu ghalin. Hadhihi sa'atu ghaliyatun. Hadhihi sa'atu ghaliyatun. Translate. Hadzal qalamu ghalin. Pulpen ini mahal. Ya, betul. Hadhihi sa'atu ghaliyatun. Jam tangan ini mahal. Mahal. Sip. Ya, alhamdulillah. Kalau murah apa murah? Rakhisun. Rakhisun, ya. Sip, alhamdulillah. Nah, perhatikan di yang hamzah. Hadza qalamu ghalin. Pulpen ini atau pena ini ghalin, mahal. Asluhu, asluhu itu maksudnya asalnya, gitu ya, atau aslinya, atau asalnya aja lah ya, lebih enak asalnya ya. Asalnya itu ghaliyun, ya, ghaliyun. Cuma yang dipakai adalah ghalin, jadi iya-nya dibuang. Nah, ini masuk ke bahasan tentang isim manqus, ya. Manqus, mim, nun, qaf, waw, shad. Manqus. Ya, contoh lain misalkan hakim, qadin, ya. Atau nanti ketika belajar ilmu nahwu, belajar kaidah bahasa Arab, nanti akan ada kata kerja yang menunjukkan kepada pekerjaan yang terjadi di waktu lampau. Contohnya fi'lun madin, ya, madin. Tapi nanti ketika dikasih alif lam, kata-kata yang tergolong isim manqus ini dia akan muncul lagi ya-nya. Ya, contoh misalkan di sini hadza qalamu ghalin. Pulpen ini mahal. Sekarang kita bilang pulpen yang mahal baru misalkan ya. Al-qalamu al-ghali jadidun. Al-ghali yang muncul ya. Loh kok gitu? Nah, ini makanya ini Mas Jamal bilang untuk jilid pertama luar biasa, ini cukup banyak kaidah yang mesti dibahas dan dipelajari ya. Semoga pada ngerti. Nanti kalau misalkan belum ngerti silakan diskusikan di grup ya. Cuma intinya ketika nggak pakai alif lam ya atau pakai tanwin, mahal ketika muzakkar atau laki-laki itu ghalin. Tapi kalau muannasnya itu bukan litun, bukan,
Tapi ghaliyatun ada ya-nya. Ya. Baik, sekarang kita coba nomor 1 Mas Jamal deh yang isi ya. Al-kutubu al-arabiyyatu ghaliyatun fi baladina. Al-kutubul arabiyyatu buku-buku bahasa Arab. Buku-buku bahasa Arab ghaliyatun mahal fi baladina di negara kita atau di negara kami boleh. Ya. Kenapa kok ghaliyatun? Karena al-kutub jamak dari sesuatu yang tidak berakal. Makanya dihukumi mu'annas. Mu'annas mufrad. Ya, makanya pakainya ghaliyatun bukan ghalin. Nomor 2 silahkan ke Kang Zeni. Hadzal kitabu rakhisun wa dzaka dhalin. Sip, Mumtaz. Teh Hasna. Hadzal mu'jamu bimi'ati riyalin. Huwa ghaliyun. Huwa ghalin. Huwa ghalin. Ya. Mu'jam apa mu'jam? Kamus. Mu'jam kamus ya. Mu'jam kamus bimi'ati riyal. 100 real. Sip. Ya. Nomor 4 silakan Khansa. Hadhil haqibatu ghaliyatun. Ya, sip. Alhamdulillah. Ghaliyat. Alhamdulillah. Nah, sampai sini ada pertanyaan dulu. Cukup banyak kaidah yang kita pelajari hari ini ya. Oh, dikit lagi. Ada pertanyaan boleh silakan. Afwan Ustadz, izin bertanya. Berarti kalau setelah kata zu itu jadinya masuknya mudhaf ilaih gitu. Kayak Masuknya mudhaf ilaih atau jar majrur kira-kira? iya, atau Jermannya. Kang Zeni, ada pendapat atau Khansa? Mudhaf ilaih. Mudhaf ilaih. Ya, betul. Kalau terletak setelah hatta apa kira-kira? Jadi majrur, isi majrur atau jadi mudhaf ilaih? Hatta yang masuk ke isim ya. Mudhaf ilaihi. Mudhaf ilaih. Yakin? Yakin? Ya, kayak di surat apa tuh? Hatta matla'il fajr. Ya, hatta matla'i kasroh. Itu ada yang bilang kalau untuk hatta itu jar majrur ya. Tapi kalau untuk zu tahu Mas Jamal itu jadi mudhaf ilaih ya, masuk kaidahnya. Allah a'lam bishawab. I'rabnya lebih tepatnya ya. Itu Teh Hasna. Ada lagi mungkin? Nah, Ustaz. Enggak ada ya, insyaallah ya. Tapi kita masuk ke latihan ke-12. Iqra al-mithala ini, bacalah dua contoh berikut ini. Tsumma qra al-jumal al-atiyah. Kemudian bacalah kalimat-kalimat berikut ini. Ma'da dzalika, setelah itu uktubha. Tulislah kalimat-kalimat tersebut ma'a kitabatil a'dad, dengan menulis angka-angka tadi. Jadi kita belajar angka ya. Al-waridah yang disebutkan fiha di kalimat tersebut bil huruf dengan huruf. Jadi di sini untuk latihan kali ini kita pakainya angka ini ya di contohnya. Tapi ketika nanti ditulis itu diubah jadi pakai huruf. Ya. Huruf pakai alif, lam, fa dan seterusnya. Jadi nggak pakai angka 1 0 0 enggak gitu, pakai huruf ya. Perhatikan untuk 100. 100 itu bahasa Arabnya mi'ah. 100 itu bahasa Arabnya mi'ah. Kalau 100 pria bahasa Arabnya mi'atu rojulin. Mi'atu rojulin. Kalau 100 wanita berarti mi'atu imra'atin. Mi'atu imra'atin. Mi'ah. Loh kok Mas Jamal nulisnya gitu ya mi'ah? Nah, memang kaidahnya seperti itu ya. Cara penulisan mi'ah khasnya seperti itu. Oh, kok gitu ya?
Nah, setahu Mas Jamal itu karena di zaman dulu itu kan bahasa Arab nggak pakai titik ya, nggak pakai titik, kemudian juga ya nggak kayak sekarang lah. Sekarang kan udah full titik, kemudian full harokat, fathah, kasroh, dhammah, dan seterusnya. Ya kalau zaman sekarang dihilangin itu kita nggak bisa baca gitu, karena saking lemahnya bahasa yang kita miliki gitu ya, yang kita kuasai. Kalau zaman dulu kan sedikit sekali gitu, titik, garis, bahkan nggak ada setahu Mas Jamal. Nggak ada, kemudian berkembang sampai sekarang yang kita lihat di buku-buku berbahasa Arab. Nah, untuk mi'ah ini cara tulisannya memang di sebelah mim itu ada alif ya. Karena kalau misalkan si alifnya ini dihilangkan, maka nanti khawatirnya tertukar dengan minhu ya, tertukar dengan minhu. Makanya dikasih alif supaya tidak tertukar. Supaya orang kenal, oh mi'ah ini maksudnya 100 gitu ya. Itu. Selanjutnya kalau 1000 itu alf ya, alf. Berarti kalau 1000 pria, alfu rojulin. Kalau 1000 wanita, alfu imratin. Ya, alf. Nah, ini maksudnya berarti ke mudhof ilaih. Masuk kaidahnya ya. Alfu rojulin. Kata pertama nggak boleh pakai alif lam, betul. Kata pertama nggak boleh pakai tanwin, betul. Kata kedua harus kasroh atau kasroh tanwin, betul. Ya, alfu rajulin, alfu imra'atin. Seperti itu, kita coba praktek saja. Mas Jamal coba baca, teman-teman ikuti. Hadzat tilfazu bi alfi riyalin. Hazat Hazat tilfazu bi alfi riyalin. riyalin. Nomor 2, indi alfu dolarin. Indi alfu Alfu dolarin. dolarin. 3, fi hadza kitabi mi'atu safhatin. Fi hadzal kitabi kitabi mi'atu alfu safhatin. Bikam hadhil haqibatu. Bikam hadhil haqibatu. Iya bimi'ati riyalin. Iya Bimi'ati riyalin. riyalin. 5, fi hadhil kulliyati mi'atu talibin min Pakistan. Fi hadhil hadhil kulliyati kulliyah mi'atu mi'ati talibin min Pakistan. Pakistan. Kalau di sini berarti bukan mi'ati ya, mi'atu. Dhamma. Ya. Selanjutnya, wa mi'atu talibin min Indonesia. Wa mi'atu talibin Indonesia. Baik, alhamdulillah. Kita coba translate satu-satu. Ini ada beberapa kata yang baru. Maksudnya baru ini bukan baru teman-teman ketahui. Mungkin teman-teman sudah belajar di buku lain, tapi di buku jilid 1 nggak ada maksudnya. Ya. Nomor 1 contoh. Hadzat tilfazu bi alfi riyalin. Apa artinya tuh? Televisi ini Televisi harganya ini 1000 rial. 1000 real. 1000 real. Ya, tilfaz itu tilfaz maknanya televisi. Belum ada ya di jilid 1. Nomor 2, indi alfu dolarin. Saya memiliki 1000 dolar. 1000 dolar. 3, fi hadzal kitabi mi'atu safhatin. Di buku ini terdapat 100 halaman. lembar. Safhah. Halaman. Halaman. Safhah itu safhah halaman ya. Misalkan ketika di awal majelis, kemudian guru kita pakai bahasa Arab full ya, ngobrolnya dalam kelas. Kemudian ditanya, ayo safhah,
halaman berapa maksudnya. Sofhah itu halaman. Ya. Kita udah sampai halaman berapa? Berarti pakai sofhah. As-sofhah. Atau misalkan buka halaman selanjutnya. Nah, iftah as-sofhah at-taliyah. Seperti itu. Nomor 4. Bikam hadhil haqibatu. Berapa harga tas ini? Ya. Hiya bimi'ati riyalin. Tas tersebut seharga 100 rial. 100 real. 100 real. 5. Fi hadhil kulliyati mi'atu talibin min Pakistan. Di fakultas ini terdapat 100 mahasiswa dari Pakistan. Wa mi'atu talibin min Indonesia. Dan 100 100 mahasiswa dari Indonesia. 100 mahasiswa dari Indonesia. Berarti ini jangan mi'ati ya, mi'atu. Kalau yang nomor 4, kenapa mi'ati? Karena didahului oleh bi. Ya, bi ini adalah huruf jar. Ya, salah satu huruf jar, maknanya dengan. Ya, kalau di urusan perdagangan gitu ya, urusan bisnis gitu, transaksi, maka bi ini tidak diterjemahkan dengan, bisa diterjemahkan seharga. Ya. Seperti itu. Baik, nah ini dijadikan latihan menulis. Nah, nomor 13. Oh, luar biasa. Kawin jumalan musta'milan al-kalimati al-atiyata. Buatlah jumal. Jumal itu berarti kalimat ya. Bukan jangan dibaca jamal. Buatlah ontah. Jangan. Buatlah kalimat dengan menggunakan kata-kata berikut. Nah, zakiyun, mi'atun, mutazawwijun, azabun, khuluq, dular, ghol. Coba zakiyun apa? Artinya. Cerdas. Cerdas. 100. Mutazawwij. Sudah menikah. Azab. Jomblo. Belum menikah. Belum menikah ya. Khuluq. Akhlak. Khuluq akhlak. Dular. Dolar. Ghalin. Mahal. Ghalin mahal. Baik, alhamdulillah. Untuk al-kalimatu al-jadidatu kita simpan di pertemuan selanjutnya. Semoga yang lain bisa hadir juga ya. Bisa hadir juga. Karena ini kalau ketinggalan lumayan ya. Menurut Mas Emma lumayan. Pekan depan insya Allah kita akan masuk ke ad-darsu ats-tsani. Pelajaran kedua. Ini percakapan ya, percakapan. Tapi sampai sini barangkali ada yang mau ditanyakan dulu, boleh silakan. Afwan Ustadz, izin tanya. Boleh? Jadi kalau misalkan ada apa? Ada harfu jar tuh kayak tadi bikam hadhil haqibati gitu. Batu dong. Bikam hadhil haqibatu atau berarti itu tuh nggak menjarkan, itu mah artinya dengan Coba berarti B-nya ngaruh kemana kalau gitu coba? Ke kam berarti. Iya, ke kam. Kalau Makanya misalkan ketika dijawab pertanyaan bikam atau ginilah, bikam hadza misalkan. Bikam hadza bi. Nah, itu kan yang setelahnya baru jadi kasroh. Hadzanya nggak jadi kasroh dia. Ya, atau yang tadi bikam hadhil haqibatu. Tas ini berapa harganya? Al-haqibatu bi. Haqibahnya tetap dhamma. Tapi kalau harganya baru kasroh. Kenapa? Karena didahului oleh bi. Oh ya.
Ya. Jadi kalau Kecuali misalkan kalau ya yang tadi yang di bawahnya juga, maksudnya yang tadi ada soal juga kan, yang apa? Kita malah bacanya jadi miati ya tadi, yang salah bacanya yang harusnya miatu. nomor Itu kan karena kepotong, ya kepotong ada apa? Kadang kita bingung maksudnya setelahnya tuh misalkan ini hurufnya di sini gitu, tapi ternyata mengaruhinya tuh isim yang di jauh gitu, karena kepotong sama isim isyarah juga gitu dan lain-lain. Jadi kadang salah juga. Itu gimana Ustaz? Biar kita nggak salah Oke. nempatin. Kayak misalkan inna, terus isimnya tuh di Ya yang ngerti. Supaya nggak keliru gitu ya ketika iya, ini dibaca doma apa kasroh ya. Kita coba tadi yang betul. keliru mungkin ya. Sebenarnya supaya nggak keliru itu dibiasakan sebenarnya. Biasakan baca kitab, baca teks-teks Arab gitu ya. Karena tetap kiblat kita itu ya ke teks-teks Arab. Oh, emang kalau belajar kaidah aja nggak cukup. Harus terjun ke lapangan, maksudnya baca-baca buku berbahasa Arab gitu. Mas Jamal pribadi ini sedikit cerita waktu bikin skripsi itu dikoreksinya tuh ternyata hanya di nggak sampai 5 poin lah gitu ya, 3 atau berapa poin. Dan ketika dilihat ternyata kesalahannya di situ-situ semua. Pas ditanya, Pak, kok saya salah di sini semua ya Pak? Nah, kamu itu kurang baca katanya. Coba baca. Terus Mas Jamal coba apa ya? Yang menjawab gitu ya, bukan membela diri, bukan. Maksudnya setahu saya gini Pak, gini. Ya itu kayak gitu, tapi pengecualian gini. Oh, panjang segala macam. Jadi juga terkadang ada yang di luar ini, di luar kaidah juga ada, tapi ternyata di teks-teks Arab nggak gitu. Kayak gitu. Jadi mesti dibiasakan baca buku-buku berbahasa Arab. Kemudian juga semoga kita mendapatkan yang namanya dzauq lughawi, ya, intuisi berbahasa. Jadi meskipun kita nggak mikirin kaidahnya apa, tapi feeling kita bilang, oh ini harusnya dhammah nih, gitu. Kayak gitu. Ya, kayak benar ini benar. Contoh misalkan sapu ketika ditambah imbuhan me, jadi gimana? Me di menyapu. depan maksudnya. Nah, kenapa nggak mesapu? Kaidah. Karena nggak enak. Karena nggak enak gitu ya. Jawabannya karena nggak enak. Nah, semoga juga kita dengan semakin banyak baca teks Arab, kita bisa sampai pada level tersebut gitu ya. Ketika ditanya ini apa ya? Nggak enak ini harus kayaknya enakan ini gitu ya. Kok gini? Ya enakan gini gitu kayak gitu. Dan nanti ada bahasanya namanya dzauq lughawi, rasa bahasa. Nah, perhatikan untuk yang nomor 1 tadi karena didahului oleh bi maka dia jadi kasro. Bi alfi riyalin, alfi ya bukan alfu. Kemudian nomor 2 nggak ada yang membuat dia menjadi kasro maka dibaca dhamma alfu. Nomor 3 nggak ada. Nah, kalau nomor 3 ini dibaca dhamma mi'atu. Nomor 4 dibaca kasro mi'ati. Kenapa? Didahului oleh bi. Nomor 5 nggak ada faktor lagi, maka dibaca dhammah. Tapi di awal kan ada fi, Ustaz. Ya fi-nya kan masuknya ke al-kulliyah, fi hadhil kulliyati. Ya. Nanti di bahasan tentang jumlah atau kalimat. Kalimat itu ada yang bilang terbagi menjadi 2, ada yang bilang terbagi menjadi 3. Kalau yang bilang terbagi menjadi 2 dan ini yang memang Mas Jamal pakai gitu ya, itu jumlah atau kalimat itu terbagi menjadi jumlah ismiyah dan fi'liyah. Jumlah ismiyah adalah kalimat yang diawali oleh kata benda atau isim. Adapun jumlah fi'liyah adalah kalimat yang diawali oleh kata kerja atau fi'il. Ya. Nah, tapi nanti di bahasan tentang jumlah ismiyah itu nanti akan terdapat di mana jar majrur itu dia dikedepanin gitu loh.
jar majurnya dikedepanin. Contoh ya nomor 5 ini. Fi hadhil kulliyati. Fi jar, kemudian hadhil kulliyati majrur. Nah, maka kalau misalkan jumlah ismiyah, itu kan mubtada khabar itu dhammah sama dhammah dua-duanya sebetulnya. Ya, al-kitabu mufidun. Nah, maka nomor 5 ini mau gimana pun bentuknya masuknya ke jumlah ismiyah. Maka fi hadhil kulliyati mi'atu dhammah. Ya. Nah, syukran. Alhamdulillah. Baik, ada pertanyaan lain barangkali? Berarti ya, mi'atu aja supaya enggak tertukar nanti mesti di banyak membaca, banyak membaca. Kemudian juga kita ini juga jangan hanya memahami perkataannya, per kalimatnya juga kita mesti paham gitu ya. Sebelah mana ya ini kayaknya subjeknya mana ya, predikatnya mana. Kemudian yang pokok bahasanya apa, mesti dipahami juga oleh kita. Ya. Yang jadi bahasan di nomor 5 itu contoh ya, di kampus di fakultas ini terdapat 100 mahasiswa dari Pakistan. Segitu aja misal. Kalau misalkan diubah 100 mahasiswa dari Pakistan terdapat di fakultas ini. Betul apa salah kalimatnya kalau masih mau bilang gitu? Sekali lagi ya. 100 mahasiswa dari Pakistan terdapat di kelas ini. Betul nggak kalimatnya kalau gitu? Bisa. Bisa. Ya, makanya ini dikategorikan jumlah ismiyah. Kalau jumlah ismiyah atau kalimat yang diawali oleh isim, maka dhammah. Ya. Pokoknya kalau nggak ada huruf jar, nggak asroh lah, pokoknya gitu aja. Pegangannya itu saja. Gitu ya. Allahu a'lam bishawab. Baik. Nggak ada yang ditanyakan lagi, insya Allah ya. Baik. Berhubung sudah malam, mohon maaf untuk malam ini barangkali kurang begitu fokus nih dari Mas Jamal karena sudah beraktivitas cukup banyak hari ini jadi membantu rekan di pernikahannya. Kita jadi agak kurang fokus sih sebetulnya. Cuma semoga bisa dipahami apa yang dijelaskan. Baik, barakallahu fikum wa ahsanallahu ilaikum. Kita cukupkan dengan hamdalah, alhamdulillah, istighfar sebanyak-banyaknya dan sebaik-baiknya, astagfirullahaladzim. Kemudian doa kifatul majlis, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustaz. Jazakumullahu khairan. Kemudian ya. Tafadhal Ustaz.